Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep jajanan tradisional lagi. Ini tuh jenang kandil atau jenang grendul ya teman-teman ya. Ini biasanya kita temuin tuh di pasar pagi gitu. Cuman akhir-akhir ini aku lebih familiar dia dijual di pinggir-pinggir jalan. Dan sampai sore pun kita bisa ngedapetin ini. Kalau kalian suka sama jenang grendul ini wajib banget stay tune terus, karena aku bakalan buat tutorial lengkapnya. Ini tuh modalnya cuma 28.000 jadinya sebanyak ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Langsung aja di langkah pertama, aku bakalan buat air santannya dulu. Aku bakalan siapin daun pandan 2 lembar. Kalau kalian nggak punya daun pandan, ini boleh di skip ya teman-teman ya. Ini aku bakalan lipet dan aku bakalan sedikit remas-remas gini. Kalau udah masuk, kita langsung aja tambahin air. Untuk airnya di sini aku pakai 1200 ml ya teman-teman ya. Aku saranin kalau kalian nggak mau buat banyak, ini untuk airnya bisa pakai 800 ml aja. Kalau airnya udah masuk semuanya, kita langsung aja tambahin santan kara. Untuk santannya di sini aku pakai 3 bungkus ya teman-teman ya. Seperti yang aku omongin tadi, kalau kalian cuma pakai 800 ml untuk santan karanya, cukup pakai 2 aja ya teman-teman ya. Karena aku pakai takaran 1200, jadi di sini aku pakai 3 bungkus santan kara. Ini santannya aku bakalan masukin semuanya. Biar santannya lebih gurih, aku saranin dikasih sejumput garam ya teman-teman ya. Di sini pas aku ngasih garamnya kayaknya nggak ke-shoot deh. Jadi kalau kalian mau santannya lebih gurih, aku saranin dikasih garam. Ini kalau santan karanya udah masuk semuanya, kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil sering-sering diaduk supaya santannya tidak pecah ya teman-teman ya. Ini kita aduk terus sampai santannya itu mendidih. Ini kalau santannya udah mendidih, kita langsung aja matiin kompornya. Kita diemin dulu santannya sampai benar-benar dingin, dan kalau udah dingin baru kita bungkus. Dan kalau santannya udah selesai, kita langsung aja lanjut buat adonan jenangnya ya teman-teman ya. Di sini aku udah sediain wadah dan aku udah siapin tepung beras ketan. Ini aku pakai yang 500 gram ya. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Dan kalau udah masuk, aku bakalan sisihin dulu kurang lebih 4 sendok makan. Ini aku sisihin dulu ya teman-teman ya. 4 sendok makannya tuh munjung seperti ini. Dan kalau udah, kita langsung aja tambahin garam kurang lebih sejumput aja atau seujung sendok makan. Kita aduk dulu. Ini jangan lupa siapin air hangat ya teman-teman ya. Untuk air hangatnya kurang lebih pakainya 360 ml gitu. Ini dia airnya. Ini dimasukinnya sedikit-sedikit dan sambil terus diaduk. Ini aku pakai air hangat, jadi nggak pakai air panas. Untuk detail resep sama detail harga, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulis lengkap di situ. Jadi buat kalian yang mau jualan atau pengen banget nyobain resep aku, wajib banget sih lihat referensi harga. Soalnya referensi harga itu kayak penting banget ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita nggak ngerti harga, kadang juga kita pasti bakalan ketipu gitu, kayak dicurangin pedagang gitu loh teman-teman. Aku dulu waktu pertama-tama awal belajar gitu sering banget digituin, jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang ini aku lebih ngerti harga pasar gitu, jadi kayak belinya di harga wajar gitu loh teman-teman. Ini karena airnya udah takaran pas, jadi aku langsung masukin semua, nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut kelembekan. Ini karena adonannya udah mulai berat banget, jadi aku ngaduknya pakai tangan aja ya. Kita ulenin adonannya sampai kalis, pokoknya kita ulenin aja. Sambil nungguin aku ngulainin adonannya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Jadi langsung aja klik like, komen, dan subscribe sekarang juga ya teman-teman ya.
Dan ini menurut aku adonannya udah mulai kalis. Kalau menurut kalian adonannya udah kalis seperti ini, kalian bisa langsung aja bentuk-bentuk. Ini untuk ngebentuknya nggak perlu pakai timbangan ya teman-teman ya, cukup kira-kira aja. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja bulat-bulatin gitu. Aku bakalan ambil sedikit aja, kurang lebih segini. Jadi secubit gitu aja dan kita bulet-buletin kayak gini ya teman-teman ya. Kayak gini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai habis. Aku saranin ini tuh pakai nampan gitu ya, biar dia itu nggak numpuk. Kemarin pas aku tumpuk di sini, pas aku mau masukin ke dalam air anget, dia itu nempel semua lagi gitu loh teman-teman. Jadi aku saranin kalau kalian mau buat ini, naruh adonannya ini tuh di nampan gitu loh. Jadi diusahain dia tuh nggak tumpang tindih gitu. Kalau tumpang tindih dia tuh bakalan nempel lagi. Ini aku kasih tahu biar kalian tuh gak seperti yang aku buat ya teman-teman ya. Soalnya aku pakai ini tuh bener-bener kayak ngebulutin lagi dari awal gitu. Jadi aku saranin jangan tumpang tindih kayak gini. Kalau bisa taruh di nampan gitu, jangan nindih-nindih. Terus kita langsung aja lanjut. Di sini aku udah sediain panci. Diusahain pancinya agak gede ya teman-teman ya. Soalnya aku bakal masukin air kurang lebih 2 liter. Kalau kalian punya daun pandannya boleh dimasukin. Cuman kalau kalian gak ada, ini bisa di skip untuk daun pandannya. Kalau airnya udah masuk, kita langsung aja lanjut tambahin gula merah. Untuk gula merahnya di sini aku pakai 450 gram. Ini langsung aja kita masukin semuanya ya teman-teman ya. Kalau mau diiris-iris dulu juga boleh biar dia cepet larut. Cuman di sini aku mager jadi langsung aja aku masukin gula merahnya ya teman-teman ya. Biar gula merahnya itu nggak terlalu enek, aku bakalan tambahin gula pasir. Jadi kalau gula merah aja dia tuh kayak bikin enek gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lebih mantul gitu, aku saranin di mix aja pakai gula pasir. Di sini untuk gula pasirnya aku pakai kurang lebih 1 sampai 3 sendok gitu. Pokoknya diperkirain aja. Nanti kalau menurut kalian kurang manis bisa ditambahin lagi untuk gula putihnya. Ini sebenarnya terus diaduk biar gula merahnya itu cepet larut. Tapi kalau kalian nggak mager, ini untuk gula merahnya wajib banget dipotong-potong. Soalnya kalau nggak dipotong-potong, dia tuh bakalan susah banget gitu loh larutnya. Tuh kalian bisa lihat dia tuh kayak utuh terus gitu. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan tutup aja biar dia cepet panas gitu airnya. Mungkin kalau cepet panas cepet larut kali ya gulanya. Jadi aku bakalan tutup aja biar dia cepet mendidih. Ini aku bakalan cek dulu gulanya udah larut apa belum. Dan ternyata masih segede ini dong. Kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Ini tuh gula merah aku agak sedikit kotor gitu. Aku nggak tahu ini tuh yang buat gula merah kayak gimana. Cuman emang agak sedikit kotor gitu. Jadi aku saranin kalau masih mungkin disaring aja ya teman-teman ya. Jadi ini nanti aku bakalan saring gitu. Nggak semua gula merah itu kotor, tapi kalau kotor seperti ini aku saranin disaring. Dan kalau menurut kalian gula merah kalian nggak kotor, ini nggak perlu disaring. Tuh aku udah greget banget, jadi aku bakalan ancur-ancurin paksa aja ya untuk gula merahnya ya. Dan ini emang udah agak enak sih, udah agak lunak gitu tadi. Soalnya mau aku ancurin langsung dia tuh kayak keras gitu loh teman-teman. Tuh baru bisa kepotong 2 setelah aku paksa. Dan ini aku udah kosongin pancinya, aku pindah tempat. Setelah aku pindah tempat, aku siapin saringan dan aku saring seperti ini. Kalau gula merah kalian nggak kotor, ini nggak perlu dilakuin ya teman-teman ya. Cuman karena tadi gula merah aku tuh bener-bener serius kayak kotor banget gitu loh. Tapi karena ini udah kebuat, jadi ya udahlah ya, aku saring aja biar nggak mubazir gitu. Ini kalau air gulanya udah disaring, kita langsung aja tunggu lagi sampai dia bener-bener mendidih. Kalau dia udah bener-bener mendidih, kita langsung aja masukin beras ketan yang udah kita bulet-buletin tadi ya teman-teman ya. Jadi dipastiin lagi air gulanya mendidih dulu baru kita masukin. Dan di sini aku bakalan kasih garam. Untuk garamnya aku pakai seujung sendok makan. Ini wajib banget dikasih biar rasanya tuh ada gurih-gurihnya gitu loh teman-teman. Dan ini air gulanya udah mendidih. Kalau udah mendidih langsung aja dimasukin. Ini aku masukinnya satu-satu ya teman-teman ya. Soalnya emang lengket semuanya gitu loh. Tuh, aku
aku masukin satu-satu dengan sabarnya. Tapi kalau kalian nggak pengen seperti yang aku punya ini, aku saranin naruhnya tuh jangan ditumpuk seperti yang aku ngomongin tadi ya teman-teman ya, taruh di nampan, jadi jangan tumpang tindih gitu. Ini jenangnya sebagian udah pada ngapung. Kalau udah ngapung seperti ini tandanya udah mateng ya teman-teman ya. Cuman karena aku belum selesai masukin semuanya, jadi aku pakai api kecil aja biar airnya gak gampang susut. Ini kalau jenangnya udah masuk semuanya, kita tunggu aja sampai dia ngapung semuanya. Kalau udah ngapung semuanya, kita langsung aja koreksi rasa. Ini aku bakalan koreksi rasa dulu ya teman-teman ya. Seperti yang aku omongin tadi, kalau kurang manis kita bisa langsung aja tambahin gula pasir. Tadi di awal aku udah tambahin 1 sendok makan. Dan aku bakalan cobain dulu. Kalau menurut aku ini masih enak atau kurang manis, aku bakalan tambahin gula pasir lagi. Ini aku cobain 1. Ini tuh manisnya kurang, jadi aku tambahin 1 sendok makan gula pasir lagi. Ini tuh sebenarnya selera ya teman-teman ya. Kalau kalian suka pure gula merah itu aja udah cukup menurut aku. Cuman kalau kalian nggak suka, ini bisa di mix sama gula pasir gitu aja deh. Dan kalau udah mateng, jenang kandilnya udah mateng semuanya, kita langsung aja ambil beras ketan yang udah kita sisihin tadi. Ini langsung aja kita seduh pakai air ya teman-teman ya, biar dia itu nggak bergerindil gitu loh pas kita masukin ke dalam adonannya. Jadi kita sedut pakai sedikit air aja. Ini kita aduk. Ini kayaknya airnya kurang, jadi aku bakalan tambahin sedikit lagi. Pokoknya jangan terlalu kental-kental banget, soalnya kalau terlalu kental nanti pas kita masukin juga dia bakalan bergerindil gitu. Aku tambahin sedikit lagi aja ya, dan aku terus aduk. Kalau menurut kalian tepung beras ketannya udah larut, kita langsung aja masukin. Apinya pakai api yang sedang atau kecil aja ya teman-teman ya. Ini pas masukinnya sambil terus diaduk. Ini sesuai selera kalian sih, kalau kalian pengen lebih kental lagi boleh ditambahin, tapi kalau menurut kalian kayak gini aja udah cukup. Ini langsung aja kita bungkus-bungkus. Untuk ngebungkusnya aku bakalan pakai cup Mika, tapi sebelumnya aku bakalan tungguin dia dingin dulu. Dan sambil nungguin dia dingin, aku bakalan bungkus santannya dulu. Untuk santannya aku pakai plastik kecil seperti ini yang ini tuh ngomongnya tuh plastik 1/4 gitu loh teman-teman kalau kalian mau beli. Jadi kita langsung aja masukin santan secukupnya. Jadi untuk santannya ini satu resepnya itu jadinya sekitaran 20-an bungkus, tapi jenangnya itu cuma jadi sekitaran 13 bungkus. Jadi kalau kalian nggak mau buat banyak seperti yang aku omongin tadi, buatnya 2 bungkus aja itu udah cukup banget. Jadi kita isi secukupnya, dan kalau udah kita langsung aja ikat seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kayak gini aja ya teman-teman ya caranya. Ini menurut aku gampang banget. Ini aku ngikatnya seperti ini biar dia gampang dibuka. Dan kalau udah selesai kita langsung aja siapin cupnya. Ini aku lupa pakai cup berapa, cuman menurut aku pakai cup 9 itu udah cukup banget ya teman-teman ya. Ini ngisinya jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman ya, soalnya kalau penuh nanti santannya nggak bisa masuk. Jadi aku saranin dikasih space kurang lebih 3/4 nya gitu. Ini aku masukinnya cuman 2 centong sup ukuran gede gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 centong seperti ini aja tuh udah kenyang banget sih. Untuk satu resepnya ini tuh jadinya sekitaran 13 bungkus, dan modalnya ini cuman 28.000 ya. Kalau dijual harga per cupnya itu 7.000. Wah gila sih, ini untungnya udah berapa. Kalian bisa lihat ya teman-teman ya, jadinya sebanyak ini untuk 28.000. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siap-siapin santan sama hiasannya. Sebenarnya nggak perlu dihias sih, tapi kalau kalian mau jualan langsung di cup kayak gini wajib banget dihias seperti ini biar lebih menarik.
Kalau udah seperti ini, aku saranin langsung ditutup. Cuman karena ini masih panas, jadi ini langsung aja aku cobain ya teman-teman ya. Kalau udah dingin boleh banget ditutup sih, biar dia nggak tumpah kemana-mana gitu. Ini cara makannya tuh gampang banget, langsung aja kita siram santan yang udah kita siapin. Wah, ini tuh kayak udah bikin ngiler banget sih. Manis gurihnya tuh pasti berasa banget gitu loh teman-teman. Ini aku aduk dulu. Wow, udah ngiler gitu loh, dan ini tuh wangi pandan. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh manisnya legit banget gitu loh teman-teman, jadi kenyalnya pas, manisnya tuh super banget. Pokoknya buat kalian yang suka langsung aja dicobain, karena ini tuh resepnya anti gagal. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.